Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang akad salam. Untuk yang pertama, salam berasal dari kata as-salaf yang artinya pendahuluan, pesanan atau jual beli dengan melakukan pesanan terlebih dahulu. Sedangkan menurut istilah, salam adalah akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad berlangsung dan barang datang di kemudian hari. Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari. Advanced payment atau forward buying atau future sales dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Kemudian jenis akad salam. Jadi ada dua jenis akad salam. Yang pertama salam. Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Kemudian salam paralel. Salam paralel artinya melaksanakan dua transaksi salam, yaitu antara pemesan, pembeli, dan penjual, serta antara penjual dengan pemasok atau supplier. Pihak ketiga lainnya melaksanakan transaksi baik as-salam antara bank dan nasabah dan antara bank dengan supplier atau pihak ketiga lainnya secara simultan. Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut. Ketiga, ada skema transaksi. Skema transaksi salam par. Akuntansi salam meliputi akuntansi pengelola dana oleh bank syariah, aplikasi dalam produk pembiayaan salam oleh bank syariah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam PSAK 103 tentang akuntansi salam. Bank dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam satu transaksi salam. Jika bank bertindak sebagai penjual, kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam, maka disebut dengan salam paralel. Ketentuan umum dalam transaksi salam adalah pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, mutu, dan jumlahnya. Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, maka produsen harus bertanggung jawab dengan cara mengembalikan dana yang diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan. Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan, maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga atau pembeli kedua seperti pedagang pemilik dan rekanan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mahbubi, NPM 19030111. Di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Aris Sutikno. Di sini saya akan melanjutkan di chapter 4. Akuntansi transaksi salam dari sudut pandang penjual antara lain sebagai berikut.
kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima. Modal usaha salam yang diterima dapat berupa kas dan aset non-kas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima. Sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar. Kewajiban salam memberikan pengakuannya diregonakan pada saat penyerahan barang pada pembeli. Jika penjual melakukan transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan. Dan di chapter 5, akuntansi transaksi salam dari sudut pandang pembeli antara lain sebagai berikut. Piutang saham diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Modal usaha salam dapat berupa kas dan aset non-kas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha non-kas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut. Dan untuk yang selanjutnya, penerimaan barang pesanan diakui dan diukur sebagai berikut. Jika barang pesanan sesuai dengan akad dinilai sesuai dengan nilai yang disepakati, dan seterusnya. Jika barang pesanan berbeda kualitasnya, maka barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad. Jika nilai pasar atau nilai wajar, jika dinilai pasar tidak tersedia, dari barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad. Barang pesanan yang diterima diukur sesuai nilai pasar, nilai wajar jika nilai pasar tidak tersedia. Pada saat diterima dan selisihnya dilalui sebagai kerugian jika nilai pasar dari pesanan lebih rendah daripada nilai pesanan yang tercantum dalam akad. Barang pesanan yang telah diterima diakui sebagai persediaan pada akhir periode pelapor keuangan. Persediaan yang diperoleh melalui salam diukur sebagai nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Ya, terima kasih. Mungkin cukup ini yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.